Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the International President of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
kenal baik dengan pemilik dari Bright Story, dan akhirnya kita duduk bareng hingga sampai di bulan Oktober akhirnya kita bisa berjalan. Kita membuat sebuah aplikasi yang dinamakan Parent Story, di mana Parent Story ini kita membantu para tentunya penyedia kegiatan anak-anak, juga kami menjadikan platform kami sebagai sumber untuk parenting atau orang tua gitu ya, narasumber orang tua, di mana orang tua bisa saling bertemu dengan satu sama lain, mereka bisa berinteraksi, ada dokter, ada psikiater, semuanya gitu di situ. Puji Tuhan itu semua boleh berjalan dengan baik, dan waktu itu kami sudah berencana untuk mengadakan fundraising karena kami membutuhkan dari injection gitu ya, modal untuk memperpanjang dari usaha kami atau memperluas usaha kami ini. Nah, setelah tahun 2018 kita sudah berjalan, sehingga di saat kesempatan itulah tiba-tiba kami juga dipertemukan dengan Tokopedia, di mana singkat cerita pada akhirnya tahun 2019 kami dibeli oleh Tokopedia. Dan itu sebenarnya adalah suatu benar-benar sebuah hadiah, kalau saya boleh bilang ya, hadiah dari Tuhan untuk usaha kami gitu. Apa yang sudah kami lakukan. Tidak ternyata Tuhan membawa saya tidak sampai di situ aja. Tahun ini adalah tahun terakhir di mana saya ada di Tokopedia, dan saat ini Tuhan izinkan untuk saya melihat another industry, yaitu adalah fishery atau aquaculture gitu. Nah, di balik dari semua ini saya cuma mau bicara, saya mau sampaikan satu hal. Di dalam setiap kesempatan, dalam setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kita tidak bisa terlalu terpuruk dengan keadaan. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu dengan kondisi yang negatif. Karena di balik semuanya itu, tentunya kita perlu melihat segala sesuatu dengan kacamata rohani kita. Kita butuh Tuhan untuk membimbing kita dengan hikmatnya, bagaimana kita bisa melewati ini semua. Dan tentunya pastinya akan ada selalu dalam setiap kemunduran pasti ada kesempatan. Dan inilah saatnya kita anak-anak Tuhan untuk boleh saling bergandengan tangan juga. Seperti saya kemarin sempat dengarkan dari di Clubhouse dari Bro Woody dan juga ada Pak Pandu, adalah salah satunya bicara mengenai humility. Di mana di saat-saat inilah saatnya kita boleh memberikan sebuah impact ke sosial ya, melalui apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat dari pandemi ini. Demikian yang boleh saya sharingkan pada hari ini, brothers sekalian, dan semoga ini boleh menjadi berkat bagi semuanya. Terus berusaha, terus senantiasa aware dengan sekitar kita, dan biar kita berdoa, kita boleh dipakai lebih lagi menjadi saluran berkatnya, menjadi saluran kasihnya untuk sekeliling kita di masa-masa pandemi ini. Be strong in the Lord. Strong in the Lord, luar biasa Bobby, kalah keren. Memang saudara, memang benar sekali bahwa sebagai pengusaha itu butuh keteguhan hati ya saudara ya. Maka itu yang membedakan antara karyawan atau profesional dengan pengusaha. Walaupun dua-dua diperlukan, karena kalau tanpa karyawan juga siapa yang jalanin. Tapi saya belajar satu hal daripada Bobby adalah saya jadi teringat perkataan dari bahasa Cina tentang weiji ya. Weiji itu artinya adalah suatu kesempatan. Ya, suatu opportunity, suatu bahaya, danger, itu terjadi pada waktu kesempatan itu bertemu dengan bahaya. Itu suatu opportunity bagi kita untuk apakah kita ingin terus maju ataukah kita akan mundur. Saya kira itu yang tantangan-tantangan daripada pengusaha muda yang kita harus hadapi. Makasih Bob, kesaksiannya keren luar biasa, salam hormat. Tanpa berpanjang lebar, saudara, saya sekali lagi ingatkan pada teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Dan teman-teman ini karena saya ingin menghormati teman-teman yang ada di Indonesia Timur karena sudah jam 10. Mungkin saya izin ya teman-teman ya, kalau boleh kita dokumentasi terlebih dahulu. Kemudian silakan dinyalakan videonya sebelum kita masuk ke acara utama. Boleh ya teman-teman ya. Silakan mungkin ada tim dokumentasi untuk mendokumentasikan orang-orang yang teman-teman yang hadir di sini. Silakan. Nyalakan ya videonya teman-teman ya. Oke, baik. Brothers and Sister, malam hari ini kita ada sekitar 150 peserta ini, Pak Vincent. Jadi izinkan saya untuk bisa mengambil 6 kali take. 6 kali take, saya izin. Ini ada beberapa peserta yang belum menyalakan kameranya, boleh minta tolong untuk dinyalakan kameranya.
Saya akan ambil 6 kali take. Saya mulai dari yang take pertama. Izinkan saya untuk ambil dulu. Senyumnya mana? Oke. Dan kemudian saya, sorry. Oke, dan kemudian saya akan pindah ke yang kedua. Boleh izin? Yang kedua, 1, belum masuk semua. Oke. Oke, saya akan lanjut ke yang ketiga. Terima kasih. Wah, ini semuanya pada menyalakan kameranya. Terima kasih. Oke, saya lanjut lagi ke slide yang keempat. Slide keempat sudah mulai ada beberapa yang tidak menyalakan, yang belum menyalakan. Oke, dan kelima, 5 tidak ada yang menyalakan. Oke, nggak apa-apa, saya akan ambil aja sebagai dokumentasi. Dan yang terakhir, yang keenam. Baik, silakan dilanjutkan, Pak Vincent. Terima kasih, Domi. Jadi, saudara-saudara, kita akan masuk ke acara utama. Welcome Pak Pandu untuk acara ini. Acara ini akan dipandu oleh Pak Budi Wasono. Dia adalah teman baik saya, teman SMA. Dan dia juga luar biasa ceritanya. Tapi hari ini kita nggak dengar cerita dia. Kita akan dengarkan ceritanya Pak Pandu. Dan Pak Bu, sekedar informasi saja, Pak Budi ini adalah komisaris daripada Support Invest. Jadi dia sudah sangat berpengalaman di pasar modal. Dan teman baiknya Pak Pandu katanya. Jadi tanpa berpanjang lebar, silakan Pak Budi untuk memoderasi acara ini. Waktu dan tempat, silakan. Oke, terima kasih Bro Vincent. Selamat malam saudara-saudara FGB MFI. Selamat datang Pak Pandu Syahrir. Kebetulan baru kemarin ya saya hadir di diskusi Clubhouse-nya Pak Pandu, di mana kita banyak berdiskusi tentang ke era perusahaan teknologi di pasar modal. Jadi mengutip moderator acara kemarin, bisa dibilang bahwa Pak Pandu ini adalah salah satu sosok yang paling sibuk kalau di dunia pasar modal dan di dunia perusahaan teknologi di Indonesia pada saat ini. Jadi kesibukan beliau bisa tercermin dari posisi dan tanggung jawab besar yang disandangnya, antara lain sebagai Komisaris Bursa Efek Indonesia, Komisaris Utama Sea Group Indonesia, mungkin hadirin di sini lebih kenal dengan Shopee dan Garena. Pak Pandu juga menjabat sebagai Komisaris Gojek, Managing Director Indis Capital, dan juga Founding Partner dari AC Ventures. Dan di luar sektor teknologi, beliau juga Direktur DBS Energi Utama dan Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Catatan prestasi akademis Pak Pandu juga luar biasa. Beliau pernah belajar di sekolah prestisius, Phillips Academy Andover, kemudian meraih gelar sarjana ekonomi dari University of Chicago, dan magister dari Stanford dan Tsinghua. Jadi boleh dibilang paket komplit ya. Sungguh suatu kehormatan. Kali ini di acara kita pada malam ini, Pak Pandu bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa untuk berdiskusi mengenai tantangan pengusaha muda di tengah era pandemi. Mungkin kita juga bisa sekalian dengar dari beliau gambaran tentang dunia startup dan dunia teknologi saat ini, dan apa artinya semua ini buat para pengusaha muda yang hadir pada malam hari ini. Kalau kita memakai 3 kategori manusia ala Adam Grant, taker, matcher, giver, sangat jelas Pak Pandu adalah tipe yang suka berbagi pengetahuan maupun ilmu dan melakukan ini secara sangat generous. Clearly Pak Pandu adalah seorang giver. So tanpa berpanjang-panjang, saya persilakan Pak Pandu untuk rundown presentasi atau apa yang Pak Pandu ingin diskusikan di sini. Terima kasih. Ada waktu berapa lama Pak Budi? 15 menit boleh Pak, 15-20 menit, terus kita bisa follow up. Karena masalahnya kan udah ada yang jam 10 malam. Oke. Jadi aku mungkin waktu 10 menit aja, karena kan ini juga banyak nih teman-teman kita nih, dan mohon maaf nih saya juga baru di brief sama Pak Udi. Aku kalau udah Pak Udi perintah aku ikut aja lah, ya kan poinnya. Jadi aku nih coba sharing sebisa aku. Habis itu nanti tanya jawab aja Mas Budi. Siapa aja mau nanya, monggo. Karena kalau malam-malam tuh pengen ada refreshing kan. Karena kan capek seharian baca presentasi gitu. Jadi saya mau cepet-cepet aja gitu loh. Dan ya sebenarnya paling enak tuh yang kayaknya Mas Bobby tadi. Aku bikin perusahaan terus cuan dibeli Tokopedia. Nah, gitu. Aku ikut 2 minggu udah dibeli perusahaannya. Aku bilang, aku nih invest apaan di perusahaannya Mas Bobby itu. Aku inget tuh. Jadi nggak apa-apa. Banyak banyak berkah sama Mas Bobby dan timnya. Jadi
Mungkin kita presentasi, saya short aja ya, saya mungkin 5-10 menit. Ya, silakan. Oke, silakan Pak. Karena saya mau bagi ini aja, bagi kebahagiaan Anda. Insya Allah kalau misalnya view saya benar, semoga ini ada kebahagiaan buat teman-teman gitu loh. Karena ini banyak kan pengusaha muda di sini. Ada presentasinya nggak? Ada di share belum perusahaannya? Atau saya yang share screen? Kalau saya yang share screen, saya harus cari presentasinya. Sorry, tolong Pak Pandu dijadikan host, bisa? Ya, aku udah ke-host bro, udah ke-host. Tinggal dan aku nih, sorry, aku di biasanya ada tim, sorry, maaf, aku cari dulu presentasinya komandanku. Gak apa-apa. Kalau enggak, kita gini aja, ini dia. pun aku nih, sewu karena semuanya malam-malam jam 10 malam di waktu Indonesia Timur ya sekarang ya. Iya, banyak rekan-rekan dari Papua, dari NTT. Waduh, seneng banget bisa hadir di sini. Sebentar ya, sorry aku nih malah paling nggak prepare nih. Aku jadi merasa bersalah dikit nih. Gak apa-apa Pak, take your time. Sebentar, saya aku lagi buka. Iya, acase. Jadi saya tuh, saya akan share screen. Kalau ada yang salah dari share screen kasih tahu ya, karena aku nih pengen ngomong soal fintech, karena fintech ini menurut aku menarik. Banyak orang nanya aku soal fintech banking, banyak aku nanya soal fintech. Jadi aku ini sebenarnya adalah apa sih sekarang yang sedang terjadi di dunia fintech. Aku ngomong 5 menit aja, 10 menit, habis itu nanti monggo tanya jawab aja Mas Budi kayak kemarin gitu ya. Dan semua boleh nanya. Aku mendingan kalian semua nanya no holds barred, karena jam 8 malam mendingan aku jujur aja, habis itu nanti ya udah kalau aku bisa jawab aku jawab, kalau aku nggak bisa jawab aku bilang aku nggak bisa jawab, gitu aja ya. Oke. Jadi ini presentasi, saya ini kebetulan punya investment company, ini kita ngomong prolog ya, kayak cerita, ya kan. Nah ini bisa lihat nggak semua nih? Jadi kalau Anda lihat sekarang, ya kan, dari sisi tech companies itu sekarang sudah menjadi makin besar dan menjadi kompetisi bisa dibilang dengan bank. Kalau Anda lihat nih, saya lihat scroll ya, US Bank market kapitalisasi dari tahun 2000 ke 2020 dari 1,2 triliun dolar menjadi 2,2 triliun. Tapi kalau Anda lihat yang sama, Google, Amazon, Facebook, Apple, dari angka yang not meaningful 2000 sekarang udah lebih besar dari perusahaan market kapitalisasi seluruh 5,6 triliun. Perusahaan payment dari 0 sekarang sudah mencapai 1,2 triliun. Dan private dan public fintech company sudah mendekati 1 triliun. Mereka digabung, mereka sama besar dengan seluruh bank yang ada di Amerika. Jadi poinnya saya kalau di Amerika saja antara fintech dan traditional banking size-nya sudah sama. Clear ya? Nah ini kenapa? Salah satunya adalah regulasi. Di mana teknologi itu tidak menghadapi isu regulasi yang sama. Seperti contoh antara bank, capital requirement, liquidity requirement, asuransi, KYC, social requirement, dan public dan regulatory. Sedangkan di fintech tidak menghadapi ini, tapi ini di Amerika. Nanti kita ngomong soal Indonesia ya. Tapi di Amerika memang ada perbedaan dari sisi cost-cost yang ada. Oke. Sorry kalau masalahnya ini bahasa Inggris ya. Nah, ini fintech trend yang sedang terjadi. Ini ada 3 perusahaan yang menurut saya menarik sekali di dunia yang mempunyai impact yang sangat besar kepada society di mana mereka bekerja. Ada 3, M-Pesa, Nubank, dan Robinhood. Bisa lihat ya, Mas Budi ya. Jadi M-Pesa adalah affordable payment, melakukan mobile money untuk melakukan remittance. Ya kan? Ini di Kenya. Ini perusahaan yang semua udah unicorn, ya kan? Nubank adalah mengasihkan kredit, Brazilian Digital Bank, sekarang yang paling besar di Brazil, di Latin Amerika, dan mereka melakukan low fee banking. Robinhood udah pasti udah dengar, karena mereka akan IPO, ini commission free trading. Ini kebetulan di bawah perusahaan-perusahaan yang kita invest, ada OI, ada Coinworks, ada Stockbit, Bybit, ini di Indonesia. 3 perusahaan ini di society di mana mereka bekerja sedang melakukan disrupsi yang memberi banyak benefit kepada society. Bahasanya the deepening of financial market kepada orang yang dulunya underbanked menjadi bankable.
Oke. Dan kalau dibilang bullish, sangat bullish. Kalau Anda lihat tren sekarang dari tahun 2016 sampai 2020, global fintech tech investment itu hampir double. Kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan yang menjadi publik tahun ini seperti Stripe, Coinbase, SoFi, Play, Robinhood, ini semua adalah perusahaan dekakorn atau valuasi di atas 10 miliar dolar. Dan ini sangat menarik karena mereka ini sudah lebih besar daripada traditional finance company dari sisi kapitalisasi. Okay? Nah, ini juga menarik nih. Ini mereka sebagian besar SPAC atau Special Purpose Acquisition Company semakin besar berada di fintech. Ya kan, tahun 2021 aja beberapa nama-nama ini, ya kan, udah pasti Anda udah pernah dengar Coinbase, Robinhood, Stripe, Affirm, Sophie, Marqeta is going IPO. Dan value-nya dari sisi yang mereka akan IPO atau new money sangat besar. Jadi angka bisa lihat nih angka-angka yang ada. Ini dari research kami ya, jadi mungkin mohon maaf kalau kurang lengkap. Nah, apa artinya buat Indonesia? Saya cepet aja nih, biar enak buat teman-teman. Apalagi yang kalau ngeliatin angka billion langsung bangun-bangun dikit kan, jam 10 malam kalau di Indonesia Timur. You know, e-commerce, dan kita ada IPO Bukalapak, itu mengeluarkan semua critical issue yang ada di financial infrastructure, di mana semua orang sekarang mencoba mencari solusi. Ya kan? Challenges pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan transaksi online. Nah, di situ e-commerce dan ride-hailing muncul. That was 2009, 2012, ya kan, mulai Lazada, Zalora, Bukalapak, Gojek, Grab. Kemudian use case creation dan customer education. Kenapa sih transaction cash itu inefisien dan masih ada masalah? Ngasih uang lewat e-commerce kok mahal dan inconvenient. Keluar perusahaan namanya Zendit, Midtrans, Doku, yaitu merupakan payment gateway. Kemudian kok credit card, debit card tuh sangat rendah ya, hanya di kota-kota besar dan nggak semua punya. Dan sebagian besar orang, to be honest, di Indonesia tuh underbank, tidak punya bank account. Keluarlah perusahaan-perusahaan seperti GoPay, dan sekarang ShopeePay, Koi, OVO untuk membantu dari sisi payment. Kemudian yang paling penting adalah dari sisi pinjaman uang, kredit. Karena sebagian besar orang tidak mempunyai akses ke kredit yang murah. Disitulah keluar perusahaan-perusahaan seperti Investri, Modalku, Coinwork, Kredivo, Julo. Ya kan? Nantinya adalah, ini yang menarik nih, adalah gimana untuk kita bisa mengasuransikan dan bisa akses ke capital market, dan juga buat small medium enterprise, gimana bisa manage keuangan mereka. Keluarlah perusahaan seperti Bareksa, Bibit, Fuse, Buku Warung, dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah hulu ke hilir dari sisi keuangan yang sedang terjadi, dan ini adalah inovasi yang terjadi 5 tahun terakhir, lebih besar dibandingkan inovasi yang terjadi dalam 30 tahun terakhir dari sisi sektor keuangan. Oke? Dan kalau Anda lihat, sebenarnya ini adalah cerita about the unbanked or underbanked, dan sebagian besar di Jawa dan di luar Jawa, ya kan? Dan ini bisa dibilang maybe low income level, low population, tapi untuk mereka bisa maju, mereka harus mempunyai akses kepada kredit, ya kan? Nah, kalau Anda lihat, ini middle class, 50 juta orang. Itu kalau dipikir-pikir itu setengahnya Filipina, ya kan? 80% dari populasi Thailand. Dan ini sangat besar. Dan yang menarik, kalau Anda ngomong soal perbankan sekarang tuh very high margin karena they serve the same type of customer. Jadi kalau Anda ngomong fintech, sebenarnya they're serving a different type of customer yang bisa memperbuka total addressable market yang ada. Oke, sekarang aku ngomong nih, cepet-cepet nih. COVID-19. Sebenarnya COVID-19 itu merupakan tragedi kemanusiaan. Kalau Anda mencari silver lining ada di teknologi. Kenapa? Karena sebagian besar adopsi teknologi terjadi pada saat COVID-19. On average, 30% digital service customer itu baru. Dan dari situ, sebagian besar datang dari non-metro, jadi bukan dari kota besar. Jadi ini penting sekali, jadi dari desa-desa semua masuk. Dan digital acceleration ini banyak sekali terjadi. Jadi sebelum COVID, orang mungkin pakai e-commerce hanya 1 jam per hari. Sekarang double, 2,1. Sama juga dengan online. Sekarang orang spend online hampir sama orang spend waktu buat bobo.
Saya yakin Anda nggak ada yang bobo 7-8 jam, karena di depan-depannya pada mikir lah, stres lah, ngecek HP lah. Jadi menurut saya angka 4,7 jam pun sebenarnya lebih tinggi daripada ini. Karena saya yakin orang main HP sebelum bobo dan pas banget. Oke? Nah, apa yang terjadi? Orang tuh banyak menggunakan fintech karena pada takut nyentuh orang. Kalau Anda lihat cash transaction turun 23%. E-wallet naik hampir 40%. Dan ini telat besar sekali dari sisi digital payment. Ya kan? Dan ini yang besar-besar lah, ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, Link aja. These are the big boys, kan? Dan menurut saya ini akan terus berkembang dengan adanya COVID ini. Nah, dari sisi framework, saya ini sebenarnya nggak bosen karena jam 10 malam ngomongin framework, pemerintah garis besarnya sangat support inovasi yang sedang terjadi. Udah, itu aja. Daripada nanti bisa baca, tapi poin-poinnya pemerintah sangat support inovasi yang ada. Oke? Nah, jadi dari sisi bringing financial service to the market, ini banyak banget pemainnya. Banyak nih. Sebagian memang investasi kami dari perusahaan. Ada lending, investment, payment, enablers, insurance. Tapi yang bagus dari ini, artinya banyak sekali orang yang mencoba mencari solusi untuk membuat fintech market lebih efisien untuk customer. Udah, full stop itu aja. Jadi kita harus happy, banyak sekali orang mencoba mencari risk untuk bisa solve our everyday problem. Ya, kurang lebih begitu. Nah, ini fintech vertikal, saya mau ngasih lihat sebagian dari sisi digital payment and lending, karena banyak sekali adopsi yang sedang terjadi dari consumer dan dari sisi bisnis, baik dari sisi e-money remittance, RTGS naik setiap tahun, dari sisi disbursement. Ini saya kasih contoh ya, kalau lihat disbursement dan loan outstanding, setiap quarter selama 2020 hanya turun pas Q1 karena COVID, orang pada nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba naik dan sekarang udah lebih tinggi daripada saat tahun lalu pas saat COVID. Jadi poinnya orang memerlukan kredit untuk mengembangkan usaha mereka. Dari sisi saham, ini saya sebutkan untuk komisaris bursa juga, daily investor naiknya lumayan pesat. Dan retail has become the backbone of the domestic stock market. Dan ini sangat besar terjadi di sisi capital market karena orang ingin mencari second type of income. Okay? Terakhir adalah wide gap antara digital dan ultra tradisional bisnis. Bahasanya UMKM, di mana mereka sekarang menjadi digitize. Dan ini pemain-pemain besarnya, ada Mitra Tokopedia, Gudang Anda, Buku Warung, Mitra Bukalapak, Bukukas, dan seterusnya. Ini semua semakin besar mencari. Dan ini kurang lebih marketnya hampir 100 juta MSMI. Karena setiap orang di Indonesia itu pedagang semua. Termasuk yang ada di grup chat ini nih, yang ada di Zoom ini, ya kan? Jadi kita berusaha ini, dan ini adalah perusahaan yang mencoba bridge antara ultra traditional business dengan digital. Nah, yang terakhir, Anda pasti yang bermain saham juga atau investasi saham melihat Indonesia Digital Bank sekarang lagi naik. Kalau Anda lihat combined market cap digital bank, mungkin ini angkanya udah salah nih. Saya rasa lebih besar lagi. Sekarang lebih besar daripada palm oil, CPO, sama coal mining. Ya kan? Saya ngasih contoh-contoh. Kenapa? Karena orang melihat potensi. Jadi sekian aja presentasinya, saya stop dulu sharing, Mas Budi. Saya pengen biar bikin orang, ya bukan semangat lah, biar tidurnya lebih nyenyak dan lebih bahagia, karena ya mikir-mikir gimana nih ya saya bisa lebih happy dan cuan ke depan dari sisi berinvestasi dan juga dari sisi melakukan usaha, ya kan? Jadi saya stop dulu di situ karena saya udah makan 10 menit. Saya monggo aja, siapa aja mau nanya monggo. Siapa Mas Budi? Oke. Very nice summary ya. Boleh dibilang ini kejadian mungkin 5-6 tahun terakhir, dan especially sejak zaman COVID dirangkum dalam 15 menit. I think terima kasih banyak Pak Pandu. Mungkin kalau saya boleh kick off dengan pertanyaan pertama. Karena saat ini tentu sedang ada semacam apa ya, kegamangan gitu ya, sehubungan dengan perubahan yang begitu cepat yang disebabkan oleh teknologi. Tadi Pak Pandu kasih gambaran kombinasi market cap digital bank dengan palm oil dan coal misalnya, atau di US sendiri antara fintech dengan bank tradisional. Striking ya, pasti semua yang baca itu merasa wow. Di satu sisi kita sadar mengenai hal ini, tapi di sisi lain ada banyak ketakutan seputar tantangan yang ada.
kok perubahan ini cepatnya luar biasa. Padahal kita tahu keputusan yang dilandasin oleh ketakutan itu cenderung menjadi sebuah keputusan yang salah. Jadi bagaimana ya supaya perubahan ini menjadi teman dan bukan menjadi musuh kita, bukan sesuatu yang menakutkan. Bagaimana sikap mental dan sudut pandang yang tepat menurut Pak Pandu? Waduh, mungkin itu pertanyaan pertama. Mas Budi malam-malam stres banget ya nanya ya bos. Sorry. Aku jadi kalau Mas Budi nanya nih very deep, Jadi aku nih gini lah. Ya kita semua percaya dalam Tuhan lah dalam sisi kerjaan, ya kan. Jadi kita hanya bisa bekerja positif, mikir baik, dan kita selalu nanya. Ya kayak kemarin Mas Budi, apa sih nilai tambah kita? Apa sih usefulness kita? Apa sih yang sekarang betul-betul diperlukan society? Jadi sekarang saya gini nih, kalau saya nginvest, saya ngomong aja deh. Saya sekarang cari investasi bukan nyari berapa return nih. Saya nyari investasi mana yang impact paling besar kepada society yang ada. Udah gitu aja deh, full stop. Oke. Kalau ngitung IRR, ngitung return, kalau impact-nya besar kepada society, return-nya nanti pasti ikut dengan. Pasti ikut ya. Gitulah. Ya, kalau Anda ngomong sekarang apa Mas Pandu yang paling Mas Pandu sekarang paling passionate? Jawaban saya mungkin aneh loh. Saya mungkin jawabnya bakal bilang saya percaya tentang kebersihan udara, tentang soal urusan sampah, bagaimana manage sampah, dan bagaimana membuat Indonesia menjadi carbon neutral by 2050. Udah, aneh kan? Saya nggak ngomong fintech banking, saya nggak ngomong logistik, saya nggak ngomong yang lain-lain. Luar biasa sih, karena itu sebenarnya concern utama anak-anak saya ya, Gen Z ya, dan udah di capture. Mungkin yang lain lagi tadi sempat Pak Pandu ada mention bagaimana COVID ini menjadi game changer dalam banyak hal, adopsi ke dunia digital terjadi dalam skala yang masif dan selama masa COVID. Menurut Pak Pandu, kalau kita sebagai pengusaha, bagaimana kita mesti melihat COVID ini sebagai opportunity juga gitu Pak, sebagai satu game changer yang positif. Aku nih, COVID sucks man, to be honest it sucks. Tapi itu juga ngetes kita sebagai individu, karena now COVID hits you. Saya sorry pakai bahasa Inggris sedikit ya, tapi COVID tuh bener-bener menurut saya sekarang udah deket kepada diri kita sendiri. Apakah itu teman kita, apakah itu saudara kita, etc. Jadi you know, aku tuh selalu mikir, your day is short. Saya pasti kena COVID lah, poinnya gitu loh. Either lewat vaksin atau kena COVID. Tapi vaksin kan kasarnya lo kena virus COVID juga kan. There's only two ways to get it, right? And COVID is here to stay. It'll be part of our lives. Tapi dengan gara-gara itu ya saya banyak beruntung dalam hidup saya. Jadi saya juga nggak munafik. Saya banyak beruntung ya saya sekarang pengen dari sisi investasi lebih investasi ke urusan yang menurut saya banyak impact ke society. Gitu aja sih, saya agak muter dikit ya tadi pertanyaannya Pak Budi ya. Jadi itu ngasih purpose. Apa sih arahnya kita nih untuk investasi. Ini saya ngelihat nih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan arahnya nih kemana, investasinya kemana, invest venture ini. I can walk you through. If you are in my shoe, what I would invest, I'm happy to talk about it. Tapi poin terbesar adalah kalau Anda berinvestasi, what will make the biggest impact to society life? Full stop. Oke? Jadi sekarang coba deh, saya coba. Boleh nggak Mas Budi saya ambil address juga, ada 9 pertanyaan di sini. Saya coba address in a quick round. Okay? Sure, silakan Pak Pandu. Tadi ada nanya soal Bitcoin, crypto wallet. I'm actually learning a lot about crypto the last couple of years. Aku juga investasi. Karena kalau hanya ngomong doang and you don't put money, you won't learn much. Jadi saya selalu belajar untuk paling nggak taruh dikit lah. Dan semakin taruh, semakin nambah bos. Setiap bulan lo setor, lo makin gitu lah. Sedep-sedep gitu. I'm actually a believer in crypto. Menurut saya if you're at a certain level, you should invest in crypto. It should be part of a portfolio holding. Karena menurut saya sebab supply and demand. Gitu aja. And juga menurut saya dari sisi security-nya, crypto is not bad. There's a reason why China is doing one. Right? Their own essentially currency, digital currency.
di background-nya adalah menggunakan blockchain. So if you talk about Bitcoin, Ethereum, etc., I would buy one of them or a couple of them. Jadi aku bakal hold. Habis itu buat belajar, dan aku nabung aja setiap bulan, aku nyetor dikit kok. Aku jujur selama 2 tahun nyetor aja buat belajar, Mas Budi. Sering-sering nonton, sering baca, karena if you say you're an expert, bullshit. Karena lu juga baru 10 tahun kok di industri ini. Ya kan? Kita semua baru. Ya aku belajar. Kenapa? Anda lihat emas. Emas sudah ratusan tahun. Anda lihat fiat exchange. Fiat exchange maksudnya USD segala udah 300-400 tahun. Ini kripto baru 12 tahun lah. Tapi saya belajar gitu dan saya senang karena apa? Karena dari sisi supply di limit, and in a way from an inflation perspective, ini in a way it's inflation protected menurut saya. Dan menurut saya kalau dari sisi growth, inflasinya lebih rendah daripada US dollar, daripada rupiah, daripada banyak currency. Mungkin 11-12 dengan emas gitu loh. Oke, itu satu ya. Aku coba jawab satu demi satu. Habis itu ada pertanyaan, apa syarat untuk invest di AC Venture? AC Venture tuh, aduh itu perusahaan early startup saya buat early stage. Emang jujur sebagian besar memang institusi, ya kan. Tapi kalau ingin bicara lokal, memang saya jujur lah ngomong. Early stage investing itu is not for everyone. Pertama, very illiquid dan long term. Saya ini udah investasi di teknologi 8 tahun, ya balik modal pertama seperti waktu TBK, itu pun saya di hold selama setahun nggak boleh jual. Ini sama Bukalapak juga mau IPO, mungkin selama setahun saya juga nggak bisa jual. So it's essentially it's illiquid asset. Tapi untuk itu multiple-nya juga cukup tinggi. Makanya kalau Anda merupakan private investors, untuk invest di private market itu Anda harus sabar. Beda dengan saham. Anda nggak bisa jual, dan ini paling minimum 5-8 tahun Anda harus bisa hold. Itu aja. Jadi kalau Anda punya wealth atau kekayaan, Anda harus punya patience. Oke? Dan juga jujur saya bilang, Anda harus tahu apa yang you're investing. Karena, ini nggak ada security, jadi tidak ada asuransi, tidak ada apa. Ya, it can go badly juga. Jadi tergantung fund manajernya. Gitu loh. Tapi ya kebetulan di AC Venture juga kita investor terbesar di situ, ya kita mengharapkan ya nggak jelek-jelek banget lah, ya kan itu aja sih. Nah, ada pertanyaan lagi. Titip salam ke Kak Gita. Siap, saya akan kirim itu bos saya. Wanita-wanita di keluarga saya semua bos, ya kan. Boleh tanya prospek fintech payment remittance yang berdasarkan kripto. To be honest, fintech payment remittance oke. Yang berdasarkan kripto sedang dipelajari karena kripto di Indonesia itu pun masih dipikirin apakah itu halal atau haram. Sorry ya, saya ngomongnya begitu karena kita, to be honest, negara majority Islam. And it's very important bagaimana persepsi MUI dan segala melihat ini. Nah, gitu aja deh. Tapi saya percaya kripto itu is a very efficient way to invest in asset and to move asset around globally. Oke, apakah ada rencana untuk invest lagi di bidang renewable energy, Pak Pandu? Carbon trading is around the corner. Jawabannya iya dan iya. Dah, itu aja. Saya nggak perlu explain ya. Karena saya percaya soal carbon exchange dan segalanya. Bagaimana peluang pembangunan energi terbarukan? Di mana saat ini sulit pendanaan? Sorry, bukan salah sulit pendanaan. Ini kalau saya boleh ngomong belak-belakan, ya, ini direkam ya? Nggak apa-apa lah, direkam. PLN ingin melakukan. Tapi PLN harus willing to pay for the risk that people main di energi terbarukan. Anda tidak bisa expect project IRR 5-8% atau 5-10%. Untuk melakukan renewable, Anda harus bisa 10% project IRR dan plus. Dan itu onus is on PLN. Somebody has to pay. Jadi Anda kalau ngelihat sekarang kan, fossil fuel paling murah. Renewable masih tetap lebih mahal. To equalize it, maybe it's a thing called carbon tax or carbon credit, di mana itu yang bisa menjadi equilibrium. Jadi ya dari sisi pemerintah harus bisa melihat itu juga. Gitu loh. Somebody will bear the cost. Menurut saya, ini sorry ya, ini saya ngomong belak-belakan ya. Orang di kota-kota may have to bear the cost dari sisi electricity usage. Karena to be honest, we are paying relatively cheap versus others. Tapi kalau Anda willing to pay more for electricity, you may get in return udara yang lebih bersih.
Dah gitu aja deh, saya ngomong, ntar saya bisa Fair ngomong tentang segala, saya ngomongnya belak-belakan deh. Nanti mau wah harga listriknya mahal, tapi udara di luar lebih bagus. Ya lo bisa main di luar, gitu loh. Ini yang di Papua dan NTT setuju tuh. Lagi nanya, lebih baik invest lewat venture atau nggak apa-apa kan Wood? Aku nanya-nanya kayak gini langsung go through the question, nggak apa-apa kan? Malah lebih enak ya. Lebih baik invest lewat venture atau saham di bursa. Tidak semua orang sama kalau ini. Tergantung kalian masing-masing. Jadi jangan ngikutin cara saya, jangan juga mengikuti caranya Pak Sudi. Saya hanya bisa sharing. Ini rule of thumb deh, saya ngomong belak-belakan aja deh. Kalau Anda mempunyai likuiditas yang oke saja, masih ngebangun, invest in the stock market. Invest in something liquid. As your asset grow bigger, invest in something illiquid. Tapi mempunyai potential higher multiple. Bahasanya multiple. Ya kan? Nah, itu penting karena Anda mempunyai namanya holding power. Oke. Ini sama kayak ngomongin investasi different asset classes. Jadi kalau misalnya Anda baru mulai investasi, mulai aja di saham. Karena Anda bisa beli, jual anytime. Karena kalau Anda melihat di venture segala, Anda harus bisa tahan nggak jual selama 7-8 tahun, dan Anda nggak bisa jual. Marketnya hampir nggak ada. Kalaupun ada pun pasti diskon. Kecuali nanti Anda di perusahaan yang dibeli atau go public. Always have holding power. Saya pribadi, saya tuh cuannya gara-gara private market, saya jujur. Most of my holding is in private market. I've been very blessed dari sisi private market di venture. Jadi, alhamdulillah per hari ini Mas Budi ini tahu saya udah lama banget. Saya alhamdulillah hidup saya ya begini-begini aja, nggak terlalu naik, kayak gini-gini. Gini aja, semua uangnya saya reinvest lagi. Jadi ya, yang penting adalah lifestyle-nya juga jangan terlalu naik, teman-teman. Ini pesan penting nih. Jadi lifestyle gini-gini aja, bos. Ya udah cukup lah. You punya rumah bagus, punya AC, internet cepet, istri atau suami atau siapapun sayang sama kamu, keluarga sayang sama kamu, ya udah cukup lah. Makannya bisa, makan pagi, siang, malam cukup. Semua uangnya diinvestasikan. Gitu loh. Jadi ini penting loh, karena kalau Anda find your first wealth, kadang-kadang you wanna keep up with the Joneses, bahasa saya. Dia beli mobil X, saya mau beli mobil Y. Dia gini. Jadi kayak gitu-gitu, which is actually shitty investment, right? You're only doing it for short-term happiness, but long-term pain. Jadi don't do it, oke? Okay? Sama kayak beli rumah, bos. Aku nih actually I'm against buying rumah. Nanti pasti sebagian besar bilang, orang gila nih nggak mau beli rumah. Tapi ya, I don't. You know, honestly, if you want to buy a house, whatever your house is, bisa nggak lo beli 2 dari itu? If you can't afford 2 of it, don't buy it. Dan belinya cash. Jangan beli minjem. Kalau soal aset real estate, oke? Okay? Nanti ntar kita bisa ngomongin terpisah kalau soal real estate, oke? Okay? I have a view. You know my view about real estate, Wood? It's in Indonesia, it's shitty karena our cost of borrowing is higher daripada rental yield. Yeah. Jadi selalu negative carry. Beda sama di Amerika, beda sama di Eropa, beda sama Australia. So why you want to do it? Just rent. I would rather rent and just use my other remaining capital untuk investasi di saham atau di tempat lain. I rather just invest in venture capital rather than buying a house. Nah, sorry itu agak ngemeng-ngemeng gue, tapi ya udahlah. Bagaimana perkembangan batu bara untuk market di Indonesia? Oke, batu bara per hari ini bagus banget. Tapi to be honest, the future it doesn't look good for batu bara karena urusan soal environmental, social, dan governance. Tapi batu bara harganya sekarang paling bagus selama 10 tahun terakhir. Oke? Pak Pandu, saham. Mungkin kalau nggak keberatan dijelasin juga harga batu baranya segitu, tapi kenapa saham batu baranya agak susah gitu untuk naik? Karena growth, Mas Budi. Karena orang mencari growth, orang juga mencari investasinya sekarang kemana. Where is the future? Karena orang membeli future, ya kan? Jadi kalau Anda lihat valuasi batu bara sekarang kan maybe 3-4 kali price to earnings, ya kan? Very high dividend yield, like it's probably 10%, 15%, as though the business is going away. That's what's being priced. Bahasanya, makanya gue sebenarnya juga cukup suka perusahaan-perusahaan batubara yang forward looking. It's being priced as though it's hopeless, gitu loh. Hopeless, gitu loh. Sebenarnya aku agak suka, tapi Anda harus ngerti owner-owner perusahaan batubara yang forward thinking,
yang nanti bisa merubah hopeless menjadi hopeful gitu. Ya, itu saya nggak bakal ngomong di sini lah. Ntar saya kan masih komisaris bursa, Mas Budi. Kalau saya analis saham ya beda lagi kita ngomongnya, ya kan. Pak Pandu, saham CLTD target price-nya berapa? Itu tanya Mas Budi. Saya nggak bakal seperti itu, bos. Lompatan apa yang Indonesia bisa lakukan di carbon trade? Can Indonesia use blockchain technology to create global trading platform? Oke, gini. Pertama, menurut saya carbon trading itu make sense. Karena Indonesia kemungkinan adalah pemain karbon, eksportir karbon terbesar di dunia. Jadi kita nggak usah ngomong blockchain, karena blockchain teknologi. Let's talk about a potential carbon exchange Indonesia. Udah, full stop. Jadi kalau Anda gabung-gabungin pemain kelapa sawit, pemain batu bara, combined we can be one of the largest in the world. Oke? Apakah yuan digital bias menggantikan dolar ke depan? Not necessarily. Maybe in the future, yuan sekarang nomor 6 apa nomor 7 sebagai currency terkuat di dunia. Dan yuan itu ingin menjadi top 2 atau even number 1. Tapi it takes time, menurut saya. Tapi if you wanna hold some renminbi, hold it. It'll be okay. Karena they're not over leveraged. Terus pemerintahnya, they are buyers of US. Dan secara politik getting stronger, right? Dan secara teknologi getting better. Jadi menurut saya it's not a bad asset. Kenapa takes time? Karena network effect. Karena network effect and time and trust. It also takes trust. And don't forget, man, half of the world is west, half the world is east. Kalau Indonesia dua-duanya, kita west and east. Kita negara yang paling banyak orang divaksin dengan vaksin Amerika, Eropa, dan vaksin Cina. Kita ini oke sama dua-duanya, bos. Jadi kita ini enak. Posisi kita, we love everyone. Bineka Tunggal Ika, gitu loh. Jadi, it just takes time. Can bursa expand its scope to do fractionalized digital? Ini pertanyaannya susah-susah juga nih teman-teman nih. Fractionalized digital-based asset trading platform. Yes, it can. Oke, pertanyaannya, jawabannya yes, it can. Tapi step by step. Not in the next 12 months. We have to understand dulu. Ini kayak contoh karbon, crypto. Right? Before we go fractionalized digital-based asset, simple-simple aja. Menurut saya, crypto and carbon are two interesting place to expand on. Termasuk SPAC. Menurut saya SPAC sebagai bagian dari equity marketplace is also interesting to expand. Karena saingan kita global. Saingan kita bukan Asia, saingan kita global. Oke. Bagaimana dengan edtech? Bentuk edtech seperti apa yang akan dibutuhkan Indonesia? Menurut saya 2. Satu, dari sisi distribusi knowledge, distribusi, apalagi sekarang dengan masanya COVID. How are you able to share knowledge secara gampang dan mudah dicerna, dan orang mau melakukan. Karena not everybody likes studying. Coba deh aku tanya di antara kalian nih 150 orang, berapa orang sih yang suka study beneran? Gue rasa setengah nggak suka. Saya juga sebenarnya jujur nggak suka sekolah. So what technology can do is to be able to distribute knowledge more efficiently, di mana orang ingin, bahasanya ingin, bukan harus. Ingat loh, kita nih banyakan semua belajar tuh harus loh. Bapak Ita, Ibu kita bilang harus. Bagaimana kalau bisa berubah menjadi ingin? Jadi menurut saya dari sisi distribusi knowledge and how to monetize it. Okay? If I were to present a multiple mini solar farm project in Bali, Miss Indonesia, nih Mbak Fidi, if you want to do business, we can, atau Mas Fidi, tapi it has to be sizable enough, Mas. At least for me, it has to be at least 20 megawatt and above. Sebagai kalau mau berinvestasi sebagai pemain awal, apa saran untuk bisa diberikan untuk langkah berinvestasi? Masuk aja dulu, masuk investasi, dan di situ merasakan berdarah atau tidak nih. Udah gitu aja. That's most important. Oke? Karena dari situ you will learn how to invest your capital. Udah Mas Budi, aku udah coba jawab semua nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih. Oke. Terima kasih banyak, luar biasa. Mungkin kalau untuk memulai berinvestasi, saya bisa menambahkan sedikit. Memang saya setuju banget. Langkah pertama adalah kita mencoba ya, karena kita tuh belajar dari kesalahan. Kita punya segala knowledge, kita punya segala informasi, tapi kalau kita nggak execute the plan juga nggak banyak guna sih sebenarnya. Dan hal yang kedua adalah
kita harus menaruh diri kita di lingkungan yang tepat, karena kita bisa belajar segala teorinya, kita bisa baca segala risetnya, tapi investasi juga soal mental. Dan salah satu cara yang paling gampang untuk kita itu bisa punya sikap mental yang positif adalah dengan mengelilingi diri kita dengan orang yang tepat gitu. Dan makanya saya suka banget bergaul sama Mas Pandu karena selalu positif ya. Any situation itu selalu positif, luar biasa. Dan mungkin di sini ada tamu khusus ya, Pak Liki dari Kadinnya Indonesia di Shanghai, ingin bertanya sesuatu ke Pak Pandu, kalau boleh langsung gitu, mungkin. Halo Pandu, apa kabar? Pak Komandan, apa kabar? Salam dari Shanghai. Wih, salam bos, salam balik. Nah, ini kita tadi bicara potensi semua ya. Saya wonder Indonesia ini kenapa dalam waktu krisis ini gimana caranya membuat lompatan ya? Karena kita lihat semua COVID ini benar-benar memukul ekonomi rakyat Indonesia, tapi kelihatannya kita tambal sulam. Kita bringing so many new things, tapi kelihatannya nggak bisa create a breakthrough. Jadi kalau anak-anak muda yang di sini, pengusaha muda, apa yang bisa dilakukan untuk membuat lompatan jadi supaya tidak ketinggalan, langsung bisa menjadi leading edge nanti setelah COVID? Jadi gini, aku nih beda pendapat sama Bapak. Tanpa pemerintah Jokowi, saya rasa namanya Gojek nggak ada, namanya Grab nggak ada, namanya Shopee nggak ada. Karena pemerintah ini secara garis besar lah, saya nggak ngomong masalah. Kalau masalah manusia lah, kita pasti ada masalah, nggak ada kesempurnaan. Tapi dengan pemerintahan ini, inovasi tidak diblok. Jadi perusahaan-perusahaan bisa create value menggunakan teknologi, menggunakan efisiensi. Aku ingat tahun 2016 ada protes semua melawan ojek online. Pemerintah nggak ikut lawan, malah ngebantu ojek online. Saya ingat tuh. Dan pada saat e-commerce juga dibilang, wah ini begini-begini, harganya begini-begini. Pemerintah tidak intervensi, malah bilang kita harus support inovasi yang bikin lebih murah untuk customer. Sekarang nih soal kesehatan, aku ngomong aja belak-belakan, karena aku setiap hari hanya ini sama Pak Menkes almost every day. Actually every day lah, bukan almost every day. Dan yang luar biasa dari Pak Menkes ini, dan saya ngomongnya objektif aja, sangat merangkul semua perusahaan teknologi untuk ngebantu. Saya ngasih contoh. Satu contoh Si Cepat, salah satu investment kita kan. Dia melakukan gerakan Indonesia Pasti Bisa, di mana mereka distribusi semua makanan ke tenaga kerja selama 3-4 minggu ke depan, gratis. Obat-obat di Jabodetabek, kalau misalnya Anda perlu dari Depkes, melalui Si Cepat semua gratis. Saya bukan yang marketing ya, karena ini cost ke perusahaan. Tapi ini dilakukan. Terus ada East Venture dengan teman-temannya. Mereka investasi juga untuk melakukan oksigenator. Mereka pakai uang sendiri. Ya, kami juga di perusahaan juga dengan Temasek investasi untuk oksigenator juga. Terakhir, semua selebriti besar-besar. Ya kan kita gerakin gratis. Mereka bilang kita harus waspada, tapi menjaga optimisme. Ya kan? Jadi jangan down di rumah. Ya kan? Optimisme tetap dijaga dan coba kita kerjain. Dan selalu waspada, tapi jangan takut. Karena we will get through this. Semua, the top 20 biggest celebrity semua ngebantu kita berkomunikasi ke publik. Jadi dari sisi komunikasi publik, dari sisi distribusi, dan segalanya. Kalau dibilang nggak sempurna, pasti tidak sempurna. Karena masalah di sisi Departemen Kesehatan dan semua masalah kesehatan, masalahnya udah lama bertimbun. Ya terserah lah orang mau ngomong di recording ini bilang saya gini-gini, tapi ya itu betul kok. Ya kan? Masa untuk satu tempat tidur kita demand-nya 2. Kita kan memang ada defisit dari sisi supply demand. Kalau dicari salahnya, banyak salahnya. Itu kolektif salahnya. Waktunya kita perbaikin. Gitu loh. Hari ini juga barusan reporting Pak Menkes signing 50 juta Pfizer JV untuk membangun di Indonesia. Jangan lupa loh, di antara semua negara di dunia yang tidak membuat vaksin, kita either number 1 or number 2 in the world untuk import atau membeli vaksin di dunia. Hampir 460 juta. Per hari ini kita 1,2 juta per hari, bulan depan 2 juta per hari. Jadi menurut saya itu luar biasa. Ya, orang bisa bilang gini, karena itu masalah udah 2 dekade, 3 dekade, Pak. It takes a crisis untuk orang buka mata buat realize, oh this is shit. Let's solve it. Gitu loh. It's shit, what's going on? Sorry, saya ngomong belak-belakan aja, it's shit. Tapi ya, setuju, Pak.
pemerintahnya pengen kita bikin berubah. Betul, setuju ini, karena saya juga involve sama Pak Budi, obat-obatan segala sama Pak Luhut juga. Tapi poin saya begini, yang kita lakukan selama ini, termasuk oksigen dan Temasek segala kita bantu kirimnya, itu kan memberi Indonesia short-term solution, which is needed. Absolutely agree, we did very good job. Pak Budi and the team, Pak Kemenko Marves did excellent job. I wonder, structurally Indonesian medical system kan is not at a good place. Nah, So, aku seneng nih, Bapak nanya pas nih. Menurut saya nih Pak, ya kalau kita di posisi kita sekarang, kita bisa ngasih masukan ke pemerintah. Kalau nggak sekarang, ya kapan lagi? Exactly. Saat kita mau ganti hulu ke hilir, ganti semua. Jangan sampai masyarakat yang nantinya kena. Bikin rumah sakit gampang, kasih izin sehari kalau perlu. Bangun, kalau orang mau investasi, membangun obat. Karena jangan lupa loh, bisnis kita di rumah sakit itu semua lah. Saya nggak ngomong rumah sakit ya, bos saya hanya ngomong dari rumah sakit, drug, semua. Our business is actually midstream to downstream doang. Upstreamnya nggak ada, research tuh nggak ada. So kalau saya berinvestasi, saya kan juga mulai lumayan investasi juga di tech sektor, healthcare sektor Pak. Healthcare sektor saya bisa investasi di Amerika sama di Israel. Indonesia nol. Karena kita nggak punya brain capacity-nya. Padahal orang-orang Indonesia pinter. Jadi menurut saya ini sekarang yang kita harus perbaiki midstream ke downstream. Permudah orang untuk bisa membuat JV manufacturing buat drugs. Ya kan? Permudah untuk ngebuka rumah sakit semudah mungkin, ya kan? Kalau bisa sehari. Ya kan? Dan ya udahlah, kalau saya bilang kesalahan daripada saya bilang salah ini udah kolektif. 2 dekade dibangun ya. Sekarang betulin aja, nggak usah ngeliat ke belakang deh. Kita ngeliatnya ke depan. Perbaiki ini semua. Ya kalau nggak sekarang ya kapan lagi ya. Kebetulan ya saya sama mirip kayak Pak Liki nih, saya setiap hari sih kalau ngomong ya udah kita perbaikin dong bos. Kalau kita gini, let's do it now. Alhamdulillah saya bisa lapor kepada teman-teman semua, intensinya ke sana. Ya, setuju. Melawan itu, honestly be damned. Sorry ya kalau ada yang punya teman bisnis ini. If you're just protecting and you're not adding value to society, be damned. Sorry ya, jangan marahin saya. Saya bukannya gini-gini karena buat saya. Do you know where you create your best margin? Bukan dari sisi main policy atau ngelobi. By creating real value to society. Agree. Dah, setuju. Kalau ada yang salah dari yang saya ngomong, saya mohon maaf. Tapi saya belajar di situ. Ya kan, walaupun saya juga bisa dibilang setengah pelobi juga, tapi ya saya merasa Tuhan banyak baik sama saya, mendingan kita bisa ngasih lebih kepada saya. Karena satu ingat loh, teman-teman semua, Anda kalau mati nggak bawa duit. Yang Anda hanya bawa adalah nama baik Anda. Kalau nanti anak Anda pengen diingat bapak kamu bagaimana, ibu kamu adalah nama baik. That's it. Saya nggak punya moral ambiguity soal itu. Gitu loh. Dan saya ini selama 3 minggu terakhir, Pak Liki, hanya kan ngikutin ini setiap hari, ngerjain. Saya tuh banyak merasa, bukannya sedih ya, saya merasa semangat untuk bisa membuat Indonesia lebih baik lagi. Udah gitu aja, Mas. Jadi ya, kita nyumbang hampir 2.000 oksigenator langsung, udah sumbang aja, ini bagus kok. Nggak usah kita pikirin kemana, masukin aja, Bos. Dan nantinya kita hanya minta, let's fix our system lebih baik. Dan nggak usah nyalain siapa-siapa. Kolektif kok salahnya. Kita perbaikin aja bareng-bareng. Sorry, jadi passionate nih ngomongnya, Mas Wiki, kalau udah ngomongin ini nih. Saya sama ini. Sorry, kita akan sorry, Vidi. Ini sama, kita sudah berapa hari nggak tidur ini. Mantu timnya Pak LBP untuk kirim obat ini. Ini minggu ini akan kirim banyak obat ke Indonesia nih. Alhamdulillah Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Liki, terima kasih banyak. Saya tertarik banget tadi ya, waktu Mas Pandu bilang bahwa orang Indonesia banyak yang pintar. Dengan exposure Mas Pandu ke teknologi, ke ini ya, ke anak-anak muda Indonesia, sebenarnya how competitive we are? Gini, secara kreativitas orang Indonesia best in class. Pengusaha kita nih best in class. Oke. Udah deh, aku sih nggak usah ngomong ini kita best in class. Saya berani ngomong gitulah. Investor gini kita nih hidungnya udah jago banget lah. So, jadi sekarang ditanya di mana kita bisa lebih best in class. To be honest, di operasi kita bisa lebih best in class. Dari sisi teknologi mendalami value added kita bisa lebih best in class. Tapi menurut saya itu hanya soal kesabaran dan ketekunan dan keinginan. Itu aja. Karena nih ya udahlah, kita mau orangnya
orang Indonesia tuh pinter-pinter semua menurut saya sih. Tinggal dikasih kesempatan, gitu loh. Dan juga edukasi. Makanya kalau tadi Mas Eki ngomongin soal, aduh, healthcare Mas, waduh, kita nih bisa punya kesempatan loh mempunyai edukasi healthcare paling besar, maybe number 3 in the world setelah Indonesia, Amerika, Cina, dan India. Kita mungkin yang nanti paling besar. Tapi intentnya harus benar. Malah kita bisa leapfrog India. Jujur aja. Karena kita menurut saya lebih tangan besi di sini, relatively speaking, ya kan. Gerak-gerak. Ya. Then let's fix it. Saya ngomongnya midstream ke downstream. Nanti upstreamnya on its own. Oke? Malah lebih keren lagi kalau perusahaan-perusahaan Indonesia investasi ke perusahaan-perusahaan di Amerika. Gitu loh. Karena sorry to say, the best in class per hari ini, dan itu maybe take 1 dekade, memang ada di Amerika, di Israel. Dan maybe di Cina lah, untuk otak-otak yang fokus kepada health technology. Gitu. Oke. Itu bisa dalam, Bos. Aku last Saturday aku ngomong ke satu profesor, udah menang Nobel, ngomongin soal bagaimana solve masalah-masalah cancer, dan bisa dapat approval dalam waktu 2-3 bulan. Gue bilang, ini ngomong apa? And I realize, satu aja paling, aku nih bener-bener bodoh, gitu loh. Aku 2 jam ngomong kayak bengong gitu bilang. And then I told him, this guy is like, I'm really dumb. I realized that. Jadi aku misalnya invest di kamu, ya aku pasti invest buta. Karena gue nggak ngerti apa yang lo omongin gitu loh. Tapi essentially this guy is saying, hey, I can solve a couple of this, masalah cancer about 80% more efficient than everybody else karena gue menggunakan AI. Bayangin tuh. Gue nggak ngerti AI-nya gimana, Mas Budi, tapi that's how advanced America is today. To solve drugs, to solve healthcare issues. Gitu loh. Makanya aku ngomong tadi, Mas Budi, balik. What do you invest in? What gives the most benefit to society? Balik lagi tadi pertanyaannya. Ya. Pak Ligi, ada pertanyaan lagi? Cukup dulu, Budi. Kasihkan yang lain dulu. Oke. Saya bentar lagi harus check out di telepon Pak Dubes ini ngurusin. Salam ke Pak Dubes, Komandan. Malam. Ya. Selalu ya, Bro Ligi. Ini mau ngurusin pengiriman barang dengan Garuda. Iyalah. Tempatnya Indonesia. Siap, Komandan. Thank you. All the best ya, thank you. Mungkin kalau boleh saya ingin mewakili ini ya, pertanyaan dari beberapa teman di sini yang perusahaannya, bisnisnya bukan dari teknologi. Jadi boleh dibilang ke old economy gitu. Apakah harus wajib mengikuti perubahan ini, ataukah tren teknologi ini hanya tren sementara yang nanti pelan-pelan akan ya gimana gitu, nggak serelevan sekarang? Nggak, menurut saya saya mungkin agak beda. Saya mungkin lebih enak langsung aja kan ya. Jadi biar kita silakan. Menurut saya apapun bisnis Anda akan menggunakan teknologi. Baik dari sisi operasi, baik dari sisi logistik, baik dari sisi workflow, Anda akan menggunakan teknologi untuk membuat diri Anda lebih efisien, dan nanti efisiensi itu Anda akan pass ke customer Anda. Udah. Bahasa saya, teknologi itu apabila Anda tidak berubah, orang yang akan mengubah Anda. Full stop, apapun bisnis Anda. Saya mau ngomong batu bara, saya mau ngomong bikin power plant. Udah deh, saya ngomong urusan koleksi sampah. Ini sampah nih, koleksi sampah. Apapun bisnis Anda akan harus menggunakan teknologi untuk membuat lebih efisien. And the efficiency benefit yang Anda lakukan akan Anda pass ke customer Anda. Jadi win-win buat Anda. Dah. Strong point, but very very candid. Terakhir mungkin saya tanya ke Vincent atau Pak Sujadi atau Pak Brian atau Pak Domi, anyone, ada yang mau tanya lagi? Bro Budi, sorry, mungkin itu RP kita, Pak Edward, silakan kalau mau tanya, Pak Edward. Ya, jadi banyak RP, silakan para regional presiden Full Gospel, kalau ada mau bertanya, silakan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman di sini. Silakan. Saya sementara nggak dulu nih, kayak Pak Sujadi yang paling cocok nih. Silakan Pak Sujadi nih. Silakan RP yang lain. Thank you buat semua kehadirannya. Jadi ini ada dari Sumatera, dari mana? Dari Jawa sampai Papua, Pak Pandu. Komandanku. Pak Pandu kalau lihat keadaan pandemik begini, dengan hari ini
yang vaksin kan hampir 2 juta lebih, Pak. Hari ini vaksin pertama 1 juta something, vaksin kedua juga berapa ratus ribu. Dengan percepatan vaksin seperti ini, Pak Pandu lihat pandemik ini akan mulai turun berapa lama ya, Pak ya? Ini makin PPKM ini makin naik. Menurut Pak Pandu bagaimana? Aku ngomong jujur aja ya. Aku tahu direkam. Ya udahlah, Pak Sudi udah tahu kalau aku udah ngomong kayak gini-gini, belak-belakan aja lah. Mas, in our lifetime we will get COVID. Dah, full stop. COVID is here to stay. Don't be afraid of it. It's part of our life. Yang bagus dari sisi ini, kita menjadi lebih hati-hati, kita menjadi lebih kita mungkin lebih sehat. Hanya satu yang menurut saya mungkin kita kurang sehat. Karena kita sebagai orang ini kultur kita mendem. It's actually our mental health. Stress is our biggest enemy today, menurut saya. Bukan soal kegemukan, soal gula, soal apa, komorbid, bukan. Stres. Jadi menurut saya nih kita harus belajar optimisme, belajar positif. Seperti ini nih, saya mengharap Mas Budi, Mas Edward, how do you deliver optimism? Karena menurut saya pas nanti kena COVID, Anda semua kena COVID pasti langsung dropnya banyak. Udah deh, ngomong belak-belakan aja. Tapi kalau Anda kena flu, mungkin Anda nggak begitu ini. Dropnya nggak begitu. Kena TBC atau kena demam berdarah, Anda pasti biasa aja. Padahal secara persentase sebenarnya demam berdarah jauh lebih bahaya daripada COVID. Oke, saya sengaja ngomong gini, Mas, karena we will live with COVID for the rest of our lives. Jadi Anda absorpsi dulu itu informasi. Dari sisi itu adalah how do we live with this normally? Jangan kebawa our feelings. Karena menurut saya mental health Anda sama physical health Anda sama pentingnya. Dan di Indonesia kita jarang sekali berbicara tentang mental health. I am sure half of us selama 17 bulan terakhir pernah mengalami a sense of depression. Bullshit if you say you don't. Aku malah bilangnya gitu ya. Sorry ya Wood, aku pakai kata-kata seperti itu. No, it's okay. Yeah, It's true, man. I mean, I've had my shares di mana aku merasa, where are we going with this? Nah, aku merasa beban gini, tapi you know what? Nah, aku udah pasrah dan aku percaya Tuhan atau Allah. Ya kan aku bilang, thank you for being here and I can do more things. Dan aku merasa setiap hari aku bangun, how can I do more? Masalah saya bukan soal ketakutan tentang COVID, masalahnya bisa nggak saya ngasih lebih. Itu aja. And how can I be more useful to the people surrounding me? Sekarang saya jawab pertanyaan Pak Edward tadi yang lebih substantif. My gut feel we're gonna be like in America by end of September. Karena kita pasti kena kan. COVID itu bakal masuk either divaksinin kita kena COVID virus, masuk. Tapi yang udah dilemahkan, atau kena COVID. Tapi dengan angka yang ada, di mana sebagian besar di Jabodetabek, by akhir September saya rasa kita bakal di 90%. Angkanya bukan 70%, Mas Edward. 90% herd immunity. Make sense. Yeah. Oke. Dan dari sisi itu nanti akan ada jamnya bakal kayak di Amerika. Saya rasa feelingnya bakal di Amerika. Naiknya bakal ini. Aku tahu orang Indonesia deh, orang Jakarta, saya ngomong Indonesia, orang Jabodetabek, semuanya bakal pergi keluar makan, mabuk, itulah apalah, keluar, minum, hanging out, karena we're very social people. Saya yakin Anda semua pasti keluar kalau dibilang, ini herd immunity, we live with COVID, saya yakin besok harinya semuanya pergi keluar makan. Dan nggak bisa dapat booking selama 2 minggu. Ya kan? Tapi this is all in the mind. Karena saya ngomong lagi, kita akan hidup dengan COVID seumur hidup kita. Take it. Dan nanti bakal ada varian Delta, Epsilon, Zeta. Udah ada varian Lambda ya. Jadi kita mengikuti Greek alfabet. Alfa sampai Zeta, nanti ada Alpha, Alpha Beta, Alpha Gamma, Alpha Delta. All the way. Ya kan? Karena Greek alfabet itu bisa sampai macam-macam tuh. Ya kan? Jadi, just learn to accept it. Kita sekarang sebagai society juga sebenarnya lebih bersih, lebih sehat. Setiap hari cuci tangan. Jadi orang banyak yang kena flu kan sekarang kan. Flu dikit langsung ngerasa, oh gue sakit. Kalau dulu tuh flu aja anytime, aduh hidung gue gitu. Tapi sekarang pasti jauh lebih bersih. Ya. Kan? Tapi sekali kena flu langsung, aku kena COVID. Ini gimana nih? Gitu kan. Jadi saya rasa you live in that mind. Jadi menurut aku ya, for all of us yang lagi ngomongin 135 orang yang masih mau bangun jam 9 malam, we'll live with this, we'll survive it, and I think we'll be better for it. Dan tahu nggak satu nih Mas,
soal urusan udara tuh rupanya ada efek. Udara makin kotor, penyebarannya makin cepat. Itu gue juga baru pelajarin, bos. Jadi kan yang soal udara nih aku sampai pakai Harvard sama University of Chicago, Mas Udi nih buat bantu research. Karena mereka di India cukup kencang. Di India tuh penyebarannya gara-gara udara kotor, bos. Dan udara di Jakarta top 5 in the world, my friend. So let's fix it. Gitu loh. Kalau saya nih, kan saya ada foundation, saya udah nyumbang. Saya penuh lah ngerjain ini semua. Saya investasi perusahaan namanya Nafas. Saya investasi untuk yang soal sampah. Karena biasanya urusan sampah, urusan ini will affect society. Saya nggak mikirin cuannya ya. Karena nanti cuannya either datang di akhirat, atau mungkin nantilah datang. Tapi ya pasti datang lah, insya Allah lah. Ya kan? Tapi kalau masalah gini, kalau lo nggak solve urusan itu, lo nggak punya customer juga anyway. Iyalah kalau orangnya semua sakit-sakitan, lifetime customer value lo makin rendah. Mendingan mereka semua sehat. Gue bisa serve mereka, dan mereka nanti juga akan makin kaya. Karena mereka bisa lebih produktif. Gitu loh. Ini terakhir, soal kebersihan udara. Gue sengaja lah nitip. Lu tahu nggak di Jakarta ini, gara-gara kebersihan udara, life expectancy anak-anak lu 5 tahun lebih rendah. Dan IQ-nya turun 50 poin. Wow. Nanya dari mana? Ntar gue kasih research ya, ada dari Harvard sama Chicago. Bener apa salah gue nggak tahu, tapi namanya Harvard sama Chicago. Jadi ya sekolahnya keren, ya kan? Dan kalau ada yang bisa buktiin yang berbeda, monggo. Gitu loh. Dan sekarang kita lagi kerjasama sama Kementerian Education, tempatnya Nadiem, to do this. Jadi gue sih all out, bos, Woody, soal ini. Karena menurut gue ini, gue punya anak umur 5 tahun, gue pengen dia tinggal di Jakarta, tinggal di Indonesia, ngebangun dan bisa membuat negara ini lebih baik lagi. Ya. Boleh dong bagiin risetnya, Mas Pandu? Boleh, komandanku. Terima kasih banyak. Kita mah senang gitu. I think kalau saya boleh menyimpulkan, kita kembali kepada konstruksi mental yang positif ya, karena bagaimanapun yang namanya perubahan itu otomatis, tapi kemajuan atau progres itu tidak otomatis. Jadi kita harus membuat konstruksi mental kita siap untuk bergerak lebih maju. Dan mungkin karena hari udah semakin malam, terima kasih banyak Pak Pandu. Dengan ini saya mengakhiri event kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada speaker kita yang luar biasa, Pak Pandu, panitia dari Full Gospel, dan tentunya semua yang sudah setia bersama-sama kita pada malam hari ini. Semoga pembicaraan kali ini bukan hanya menginspirasi, memberi pengetahuan baru, tetapi juga menjadi berkat bagi kita semua. Ya. Terima kasih Mas Pandu, selamat beristirahat. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Pandu. Semua. And please maintain optimisme ya Mas ya semua. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Ya. Selamat malam. Oke, terima kasih teman-teman ya. Demikian saya terima kasih pada Pak Budi yang memandu luar biasa, dan pertanyaan teman-teman wah luar biasa tajam-tajam. Memang kita nggak boleh menghilangkan optimisme ya pada teman-teman hari ini ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, mungkin kita akan dengarkan, kita tutup ya acaranya ya. Mungkin kalau udah malam, karena sekarang udah jam 11 malam di waktu Indonesia Timur, kita lebih baik kita tutup saja. Mungkin saya minta tolong Bro Erwan untuk menutup acara ini. Pak Vincent, sorry, mungkin ada pengumuman dari MVP kita. Oh iya. Yang siap. Pak Erianto, ya, ini saya memperkenalkan dulu nih, Pak Erianto. Teman-teman sudah kenal kali ini. Ini tokoh terkenal kita yang movement. Silakan Pak Erianto untuk menyampaikan sepatah dua kata dari event berikutnya. Oke, thank you Pak Vincent, luar biasa hari ini. Selamat malam semua, saya lihat nih luar biasa dari timur sampai barat semua ada, ya. Hari ini satu kehormatan yang luar biasa kita lihat. Jadi kita sama-sama kita berdoa buat Indonesia, dan kita juga pastinya kita berdoa biar Pak Pandu juga terus jadi berkat buat Indonesia, khususnya buat anak-anak muda. Memang beliau ini sangat sibuk menginvestasikan waktunya buat kita pada malam hari ini. Saya mau kasih apresiasi secara khusus buat teman-teman panit yang luar biasa ya, khususnya buat Bro Vincent, Bro Udi yang bisa menghadirkan seorang, saya bilang pengusaha muda ya, mungkin anak muda lah, umurnya baru 41 atau 42 tahun ya, tapi bukannya luar biasa. Saya percaya bahwa satu poin yang sangat penting adalah ketika kita bisnis, intinya adalah bagaimana kita jadi impact. Jadi saya tahu bahwa filosofi seorang FGB Man adalah bukan kita to impress, tapi bagaimana kita jadi impact. Itu yang paling penting. Itu filosofi yang paling penting untuk ketika kita jadi seorang FGB Man. Nah, saya mau juga kasih apresiasi khususnya buat semua teman-teman yang bisa hadir malam hari ini.
yang masih bisa stay tune, khususnya buat teman-teman dari Papua, dari Maluku, NTT Timur ya, maupun yang Jakarta, yang Jawa, Sumatera, semua Kalimantan. Saya mau kasih apresiasi, dan khususnya buat teman-teman panitia semua yang stay tune, yang ada di depan layar maupun di belakang layar, thank you so much. DKI 3 saya mau kasih jempol buat DKI 3 teman-teman, kasih jempol buat RP kita, buat supportnya, MVP yang ada, dan juga teman-teman nggak lupa saya mau infokan bahwa Sabtu ini pun kita ada satu event lagi yang nggak kalah keren, yaitu kita DKI 1 akan bikin CEO Forum juga. Kita tahu di tengah-tengah pandemi ini pun saya mau ajak kita jangan berhenti belajar. Sekali lagi, jangan berhenti belajar. DKI 1, kalau hari ini kita undang Pak Pandu, seorang komisaris BI ya. Sabtu ini kita undang juga seorang, saya sebut legenda atau dedengkongnya IT Indonesia, namanya Pak Toto Sugiri. Jadi kalau buat yang mungkin angkatan saya atau angkatan yang senior, pasti udah tahu beliau sekarang disebut Raja Data Center Indonesia. Kalau teman-teman yang main saham pasti udah tahu banget, sahamnya 3 minggu ini naiknya setelah 11.000% ya kalau nggak salah. Mungkin Pak Udi lebih tahu ya. Toto Sugiri lagi luar biasa, dan satu hal yang menarik ketika kita undang dia, itu menarik banget. Kita kenapa sih kok Anda bisa begitu luar biasa? Dia cuma ngomong 3 kata doang. Ini pasti karena Tuhan. Ini pasti karena Tuhan. Teman-teman, saya yakin bahwa apapun yang kita alami sampai hari ini, berkat yang kita alami semua pasti karena Tuhan. Dan saya mau ajak Sabtu ini, nanti kita akan share teman-teman Sabtu jam 4 sore, yuk kita join sama-sama lagi, pastinya via Zoom. Itu aja, saya kembali ke Pak Prof. Vincent, thank you so much. Kalau ada flyernya bisa ditayangkan yang DKI 1. Ada nggak? Nanti coba saya share ya. Ya, share biar teman-teman bisa lihat di sini. Lanjutnya Prof. Vincent, sambil nanti saya tangin juga ya. Ya, tolong nanti ada yang sekretaris tolong catat ya, tadi ada di sini ada tulisan dari Pak Marbun yang memberitahu kalau ada undangan event, dia diundang aja. Kasih. Ini ada Pak Rudiap nih di sini nih, ada Rudiap nih, orang nomor 2 di Full Gospel. Pak Rudi mungkin ingin memberikan kesempatan 2 kata-kata, Pak Rudiap. Selamat malam Pak Rudi. Pak Rudi. Malam semuanya. Ya, tolong media ya. Silakan Pak Rudi. Pak Dengar suaranya ya? Enggak ada Pak Rudi. Ya, congratulations ya DKI 3 dengan acara seperti ini. Saya harap ini DKI 3 bisa sering-sering ini acara yang pembicaraan luar biasa, moderatornya luar biasa, ya kan? Semuanya luar biasa. Hari ini sangat memberkati sekali. Edward selalu bilang DKI 3 tidak seperti anak muda. Tetapi kalau saya lihat hari ini, DKI 3 anak muda. Ini bukan setengah-setengah, ini anak muda. Ini acara anak muda semua ya. Saya pikir ini DKI 3 bisa lebih ini lagi, lebih gerak lagi gitu loh. Dan dengan NTT saya yakin itu 80% anak muda itu. Jadi malam ini benar-benar penuh dengan anak muda dan orang-orang yang berhati muda, ya, berhati muda semua. Ya selamat ya teman semuanya. Kita belajar dari seorang yang sangat luar biasa dan seorang yang sangat optimis, positif. Ya kita harus belajar positif seperti dia supaya kita bisa menjadi impact. Thank you teman-teman. Luar biasa. Pak Rudi. Ya ini teman-teman acaranya hari Sabtu ini luar biasa. Mesti hadir nih kalau menurut saya. Kalau ada waktu silakan hadir, pasti kita akan diberkati. Makasih Ko Eri. Pak Eri mungkin ada tambahan lagi, silakan Pak Eri. Prof. Vincent, luar biasa. Silakan. Oke. Sekarang kita tutup ya acaranya ya teman-teman ya. Kita tutup acaranya. Mungkin saya persilakan kepada Pak Erwan, Bro Erwan untuk menutup acara ini. Bro Erwan ada di tempat? Iya. Ada. Silakan. Ada. Masih ada dari pertama. Oh, ini acara bagus, luar biasa. Ini yang ngadain bukannya gabungan loh. Ini khusus BHI 7 nih. Enggak lah gabungan. Gabungan Erwan. Nah, gabungan iya, semuanya gabungan DKI 3 ya.
Ditulisnya BHI 7 soalnya. Wah, Pak Pandu juga, waduh luar biasa ini. Babe Bobby masih ada, Babe Brian sudah left. Ya, kita mau bersyukur acara ini biar menjadi berkat buat kita ya. Kita mau berdoa, kita mau tutup. Bapak yang baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas malam ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam acara kami. Biar acara yang kami sudah dengar boleh menjadi berkat buat kehidupan kami, pemikiran kami, paradigma kami, kedepannya juga Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Pandu, berkati Bobby, Brian, Tuhan yang menolong semuanya. Vincent juga yang mengadakan semuanya, Woody, Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan semua yang hadir. Tuhan berkati pekerjaan, keluarga, apapun yang dilakukan boleh berkenan, menyenangkan hati Tuhan dan buat Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami mau berdoa buat semua rakyat Indonesia, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus dari segala penyakit apapun, virus, bakteri apapun, termasuk COVID-19 ini. Biar di Indonesia banyak rakyat Indonesia yang sehat, yang sakit Tuhan sembuhkan, angka kesembuhannya boleh signifikan, yang meninggal sampai minimal mungkin, sampai tidak ada. Tuhan yang menolong semuanya. Vaksin boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, Maruf Amin, Tuhan yang menolong semuanya. Terima kasih Bapak. Kami mempercayakan bahasa Indonesia dan FGB MFI adalah tangan kuasa nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bang, demikian